Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Dapur Dosen. Hari ini kita akan memasak sayur bening sehat super. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan yaitu pertama ada buncis, saya gunakan 13 buah, kemudian ada jagung 1 buah, wortel 4 buah, dan 2 buah timun, 3 buah ini labu siam ya. Kemudian ini ada kacang panjang teman-teman, ini saya gunakan 7 ya, daun kemangi. Ini dia ada 2 lembar daun jeruk supaya nanti aromanya lebih sedap begitu ya, terasa lebih segar. Ini saya gunakan juga bumbu standar seperti bawang putih 3 siung dan bawang merahnya ada 4 siung, ditambah dengan 2 buah tomat, dan juga ada 3 batang daun bawang dan 2 batang seledri. Kemudian ada garam dan sedikit mecin ya. Baik, jadi pertama kita akan potong-potong seluruh bahan ini. Kenapa ini kita tidak gunakan yang ini ya? Jadi ini timun ini pahit kalau bagian di sininya. Nah, jadi kita akan potong ya segini ya, seperti itu. Kemudian kita potong juga di ujungnya ya. Nah, kemudian saya menggunakan serutan ya teman-teman, jadi sangat simpel untuk mengulitinya begini. Jadi cukup cepat ya untuk memasak itu, karena kita juga menghindari banyaknya daging timun yang terikut gitu. Jadi sangat cepat sekali. Nah, lanjut lagi. Kemudian kita ambil ini ya, namanya labu siam, kita belah. Begitu terbelah, kemudian kita gosok-gosok ya, kita gosok-gosok. Nah, itu dia teman-teman, sudah terlihat getahnya ya. Kita gosok lagi supaya dia keluar gitu ya. Nah, ini dia ya, nanti kita cuci biar bersih ya. Sekarang kita akan kulit ya. Sebelum kita kulit, kita akan potong ujungnya terlebih dahulu ya. Kita kulit. Ya, cukup bersih ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Ya, berlari teman-teman, karena ternyata getahnya itu cukup licin di tangan. Berikutnya wortelnya juga kita bersihkan. Dan kita serut ya. Kemudian kita lanjut untuk motong jagung ini. Nah, ini ya, kita bersihkan dua ujungnya. Jadi setiap kita masak ternyata kita selalu menghasilkan sampah ya, tapi jangan khawatir ya teman-teman, nanti kita jadikan pupuk organik. Kemudian jagung ini kita akan potong kecil-kecil. Kemudian setelah itu kita belah jagungnya. Untuk membersihkan buncis saya super cepat ya, tapi ada juga yang teknik membersihkan buncis itu seperti ini ya, jadi di kotek seperti itu. Nah, jadi kita tarik gitu ya, kemudian ujungnya pun sama, kita bisa tarik lagi seperti itu ya, tapi nampaknya tidak efektif ya. Jadi yang cepat itu saya buat adalah seperti ini. Ini semua tangkai ya, tangkai dari buncis itu langsung kita potong seperti ini biar cepat ya sistemnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian langsung kita potong lagi, jadi super cepat sekali. Nah, kemudian kita potong lagi di sini ya.
seperti itu. Nah, namun di sini ada sisa ya teman-teman. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian yang kecil-kecilnya bisa kita jadikan pupuk. Nah, sisanya yang ini tetap kita gunakan. Kita bersihkan ujung-ujungnya, karena ujung-ujungnya itu harus ditarik memang ya. Ya, baik, ini buncisnya sudah terpotong semua. Nah, sekarang kacang panjangnya ya teman-teman, langsung juga kita potong di pangkalnya itu ya. Nah, ini seperti ini, jadi cepat sekali. Kemudian kita atur sesuai dengan keinginan untuk panjangnya itu ya. Dan bahan-bahan yang saya gunakan ini teman-teman, semuanya sudah saya cuci terlebih dahulu tadi ya, sudah bersih. Jadi saya tinggal memotong-motongnya. Nah, tetapi tetap ada sisa yang kita tidak bisa gunakan ujungnya untuk pupuk organik. Ya, ini sedikit lagi. Jadi sebelum memasaknya kita pun akan cuci kembali ya supaya lebih bersih. Berikutnya yaitu adalah kita akan iris bawang merah, bawang putih, dan juga daun jeruk ya. Ini dia bawang merahnya, kita iris ya teman-teman. Nah, sampah ini pun nanti akan bermanfaat, kita gunakan juga untuk pupuk ya teman-teman. Ini dia bahan-bahan yang sudah kita iris-iris dan kita potong-potong. Kemudian ini juga tomat, seledri, dan ini bercampur menjadi satu. Ada daun bawang juga di bawah ya tadi. Kemudian juga ada bawang merah dan ada bawang putihnya juga. Langkah berikutnya, maka kita akan panaskan terlebih dahulu airnya, kita hidupkan kompornya teman-teman. Kemudian kita tuang air agak banyak karena tadi agak lumayan ya bahan-bahannya itu. Kita biarkan ya sampai dengan air ini mendidih. Nah, ketika nanti airnya mendidih, baru seluruh bahan-bahan tadi kita masukkan secara bertahap sesuai dengan jenis bahan-bahannya. Kalau bahannya tadi seperti wortel dan juga jagung, maka akan kita dahulukan, tetapi tidak langsung semuanya kita masukkan ya, secara bertahap. Kita masukkan bagian yang keras terlebih dahulu ya. Yang saya masukkan itu maka wortel dengan jagung terlebih dahulu ya. Dan ini sudah saya cuci tadi setelah dipotong. Baik, kita akan masukkan saja langsung ya, pelan-pelan. Kenapa jagung dan wortel terlebih dahulu kita masukkan? Karena untuk menghindari yang lain akan cepat rusak gitu ya. Rusak dalam artian overcook ya. Jadi kita biarkan dulu jagungnya dengan wortelnya sampai dengan setengah matang. Nanti setelah itu bahan-bahan yang lain seperti timun, buncis, kacang panjang, dan terakhir nanti kita akan campurkan daun bawang, seledri, dan juga daun jeruk ya. Nah, ini sudah mulai matang ya, setengah matang lah. Nah, kemudian setelah itu kita campurlah bahan-bahan yang lain tadi seperti buncis ya, kacang panjang, timun, dan kemudian labu ya. Kita campur semuanya seperti ini ya. Kemudian kita aduk ya. Nah, ini sayur bening yang sangat sehat ya, karena ada juga di situ campuran timun ya. Sedangkan timun ini kan sangat baik bagi penderita seperti darah tinggi seperti itu ya. Jadi cukup sehat sekali. 1 sendok garam. Nah, kemudian sedikit saja mecinnya seperti itu ya. Nah, kita aduk. Nah, namun nanti saya akan cicipin secara berkala karena yang namanya rasa garam itu bergantung kepada selera. Jadi jangan lupa selalu mencicipi masakannya secara berkala ya. Yang baik, kita akan tutup lagi teman-teman. Kita buka teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya. Coba kita perhatikan, warnanya itu tidak berubah ya. Artinya malah semakin seger sekali kelihatannya. Nah, ini. Nah, namun di sini kita belum menyampurkan bahan yang lain. Jadi ketika sudah mulai mau matang sayur bening ini, maka
saya akan campurkan. Nah ini ya, bawang merahnya, bawang putihnya saya masukkan ya. Saya campurkan di sayur bening ini, baru diaduk. Nah kita tunggu sebentar. Kemudian terakhir kali nanti yang kita masukkan yaitu adalah daun bawang, seledri, dan juga daun jeruk dan sedikit daun kumangi, supaya ada aroma-aroma yang wangi bisa kita rasakan nanti pada saat mencicipinya. Tetapi teman-teman bisa tidak usah menggunakan daun kumangi ya. Jadi bawang merah dan bawang putih itu kita masukkan tidak dari awal, yaitu untuk menghindari airnya itu keruh ya. Jadi untuk menjaga supaya kuah dari sayuran itu tetap benih ya, tidak terlalu keruh ya, begitu ya. Setelah 30 menit kita lihat dan sudah mulai matang. Jadi 30 menit itu kita hitung dari mulai memasukkan bahan pertama tadi ya, yaitu jagung dan wortel. Kita lihat teman-teman, nah ini sudah matang ya, segar sekali, masakan yang cukup sehat ya. Baik, kita akan cicipin terlebih dahulu teman-teman. Rasanya sudah segar, sudah enak, tetapi sedikit kurang ya, kurang garam. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Bahan terakhir yang kita masukkan itu adalah, nah ini teman-teman, ada tomatnya, ada daun kemangi, ada seledri, dan juga daun bawang. Kita masukkan saja langsung ya. Nah, kemudian kita aduk. Nah kalau ini kita tunggu sebentar saja ya, jangan lama-lama, sekitar 1 menit saja. Teman-teman semuanya, kalau sudah selesai memasaknya, maka tibalah saatnya di sesi terakhir, yaitu adalah mencicipi masakan kita. Nah ini sayur bening yang sudah saya hasilkan tadi, ya memang sedikit berbeda dengan sayur bening yang lainnya ya, karena saya di sini ada tambahan lain ya, seperti coba kita perhatikan. Nah di sini ada timunnya, kemudian juga ada daun jeruknya, begitu ya. Aromanya sangat seger ya, karena ada daun jeruk, dimana daun jeruk ini memang jarang dipakai di sayur bening ya, tapi saya gunakan. Kemudian juga ada tadi campuran timun ini sebenarnya juga sangat sehat ya, apalagi kalau kita punya penyakit misalkan darah tinggi. Nah mungkin dengan konsumsi timun bersama dengan sayuran yang lain seperti ini maka sangat menyehatkan. Baik, saya akan mencicipi terlebih dahulu kuahnya ya, supaya terasa segarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa segar sekali karena juga ada tomatnya di sini ya. Jadi tomat ini juga membuat ada rasa asamnya sedikit, tetapi aroma daun jeruknya itu yang membuat sangat unik sayur bening ini ya. Teman-teman, sampai jumpa lagi di kemudian hari dengan saya di Dapur Dosen dengan jenis-jenis masakan tradisional lainnya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.